Halo semuanya, selamat datang di penjelasan materi kita kali ini. Hari ini saya benar-benar antusias buat ngajak Anda jalan-jalan melintasi waktu. Kita bakal membedah sebuah fenomena ekonomi yang rasanya tuh modern dan rumit banget, padahal coba tebak, pemahamannya udah ada sejak berabad-abad lalu. Kita bakal lihat gimana krisis ekonomi pasca pandemi yang baru aja kita alamin ternyata punya benang merah sama kebijaksanaan sejarah dari Mesir di abad ke-14. Jadi ini bukan sekedar bahas angka-angka kaku ya. Ini cerita soal umat manusia, alam, dan gimana cara kita bertahan hidup dari masa ke masa. Yuk kita mulai? Oke, coba perhatiin angka ini, 5,51%. Coba deh ingat-ingat lagi, Anda ngerasa nggak sih ada lonjakan harga yang kerasa banget pas belanja bulanan atau ngisi bensin di akhir tahun 2022 lalu? Nah, 5,51% ini adalah puncak inflasi tahunan kita di Indonesia pada Desember 2022. Itu adalah momen di mana tiba-tiba aja nilai uang di dompet kita kerasa menyusut. Pertanyaannya, kenapa lonjakan ini bisa terjadi secepat itu, padahal sebelumnya dunia seolah-olah lagi berhenti berputar? Biar nggak bingung, yuk kita bedah roadmap kita hari ini. Pertama, ancaman inflasi pasca pandemi. Kedua, teori inflasi Al-Makrizi. Ketiga, alam versus kesalahan manusia. Keempat, peran krusial bank sentral. Dan terakhir, solusi untuk mengatasi krisis ekonomi. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, ancaman inflasi pasca pandemi. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi pada ekonomi kita selama pembatasan wilayah global akibat COVID-19 kemarin. Data ini benar-benar kayak naik roller coaster loh. Di bulan Desember 2020, saat jalanan sepi dan mobilitas kita dibatasi, inflasi itu anjlok drastis sampai ke angka 1,68%. Permintaan pasar mati suri. Tapi, begitu dunia mulai dibuka lagi, orang-orang mulai keluar rumah, dan ekonomi mencoba bangkit di Desember 2022, angkanya melambung agresif jadi 5,51%. Ini pantulan tajam yang emang nggak bisa dihindari waktu roda ekonomi yang tadinya diam dipaksa muter lagi dengan cepat. Dan efeknya di dunia nyata kerasa banget kan? Ini bukan cuma angka laporan di atas kertas. Di akhir 2022 itu, harga transportasi meroket gila-gilaan sampai 15,26%. Belum lagi makanan dan minuman yang naik 5,83%. Kenapa bisa gitu? Ya karena pas orang-orang mulai beraktivitas lagi pasca karantina, rantai pasokan global kita masih berantakan. Barang susah dicari, tapi yang mau beli banyak banget. Guncangan ini pasti kerasa banget deh di dompet kita masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, teori inflasi Al-Makrizi. Untuk benar-benar paham anatomi krisis tadi, kita harus putar waktu mundur ke Kairo di abad ke-14. Kenalin, ini Imam Al-Makrizi. Beliau ini bukan sekedar akademisi yang cuma duduk manis di belakang meja loh. Di masa dinasti Mamluk Burji, negaranya tuh lagi kacau balau. Ada kelaparan massal gara-gara gagal panen, birokrasi korup, dan inflasi yang parah banget. Di tengah situasi se-ekstrim itu, Al-Makrizi menjabat sebagai muhtasib atau semacam inspektor pasar. Jadi beliau ini turun langsung ke lapangan. Beliau ngamatin pergerakan harga, dinamika dagang, sampai praktik kecurangan di pasar. Dari pengamatan langsung inilah, beliau merumuskan teori inflasi yang, jujur aja, pemikirannya jauh melampaui zamannya. Lanjut ke bagian ketiga, alam versus kesalahan manusia. Nah, apa yang bikin teori beliau ini menarik banget? Dari pengalamannya di lapangan, Al-Makrizi membagi penyebab inflasi ke dalam dua kategori yang sangat rapi. Di satu sisi, ada natural inflation, atau inflasi alamiah. Ini benar-benar di luar kendali kita. Contohnya kayak kekeringan parah, gagal panen, atau ya pandemi global. Pas barang langka gara-gara kondisi alam, harga otomatis meroket. Pandemi COVID-19 itu masuk banget ke kategori ini. Tapi di sisi lain, beliau juga menyoroti human error inflation, yaitu inflasi yang mutlak terjadi murni karena kesalahan sistemik dan ulah manusia. Yuk kita bedah apa aja sih kesalahan manusianya? Menurut Al-Makrizi ada 3 kesalahan fatal yang bisa bikin ekonomi hancur. Pertama, korupsi dan administrasi yang bobrok. Pejabat serakah yang nyalahgunain kekuasaan. Kedua, pajak yang mencekik. Kalau pajak terlalu tinggi, petani jadi malas kerja. Lahan dibiarin terbengkalai, dan akhirnya produksi pangan anjlok. Ketiga, nyetak fulus atau koin tembaga terlalu banyak. Waktu itu pemerintah nyetak uang murahan, cuma buat dapat untung cepat. Akibatnya, uang murahan ini banjir di pasar, dan nilainya anjlok total. Gimana? Konsep dari abad ke-14 ini kedengarannya sangat relevan sama masalah moneter kita zaman sekarang kan? Masuk ke bagian keempat, peran krusial bank sentral. Setelah belajar dari kebijaksanaan Al-Makrizi, ayo kita fast forward balik ke masa kini. Gimana sih cara institusi keuangan modern kita ngadepin masalah yang sama persis kayak yang diperingatkan sang inspektor pasar tadi? Jawabannya ada pada sesuatu yang sering kita dengar, kebijakan moneter kuantitatif. Sederhananya, ini tuh senjata andalan bank sentral, kalau di kita ya Bank Indonesia.
untuk ngatur jumlah uang yang beredar, ngendaliin suku bunga, dan bikin harga barang stabil lagi. Inti dari tugas bank sentral itu sebenarnya satu, melindungi nilai uang kita dari kesalahan-kesalahan manusia yang berlebihan, dan memastikan jumlah uang di pasar seimbang sama jumlah barangnya. Dan yang keren, ternyata ada aturan 3 juga di versi modern ini. Kalau Al-Makrizi punya 3 penyebab inflasi, bank sentral punya 3 alat buat ngelawannya. Pertama, operasi pasar terbuka. Ini cara mereka buat nyedot atau nambah uang yang ada di masyarakat. Kedua, giro wajib minimum. Jadi, bank sentral ngatur batas minima uang yang harus disimpan bank umum sebagai cadangan, biar kapasitas mereka ngasih pinjaman tetap terkontrol. Ketiga, politik diskonto atau ngutak-ngatik suku bunga acuan. 3 alat inilah yang dimainkan dengan sangat hati-hati buat mencegah krisis ekonomi yang makin parah. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, solusi untuk mengatasi krisis ekonomi. Coba deh, kita sandingkan solusi zaman now sama solusinya Al-Makrizi. Kelihatan banget loh perbedaannya. Waktu COVID-19 kemarin, Bank Indonesia langsung gerak cepat ngasih stimulus fiskal dan nurunin suku bunga buat nyelamatin daya beli. Fokusnya sangat teknis, berbasis pada aliran uang. Nah, beda cerita sama Al-Makrizi. Solusi beliau itu sangat mendasar dan struktural. Beliau nyaranin buat nurunin pajak jadi normal lagi biar orang semangat kerja. Dan yang paling radikal, beliau minta penggunaan uang kertas atau receh murahan dibatasin buat transaksi kecil aja. Dan nyaranin negara balik pakai uang alamiah kayak emas dan perak biar nilainya nggak gampang dipermainkan sama kebijakan politik. Tapi tahu nggak, terlepas dari perbedaan teknis zaman dulu dan sekarang, ada satu fondasi kuat yang selalu ditekankan Al-Makrizi. Di analisis sejarahnya, beliau ngomong gini, ketika pejabat dipilih karena suap dan bukan karena kemampuannya, maka orang-orang yang nggak punya kredibilitas bakal ngisi posisi penting, yang akhirnya cuma berujung pada penyalahgunaan kekuasaan buat keuntungan pribadi. Intinya, secanggih apapun kebijakan moneter yang kita punya, itu semua nggak akan jalan kalau nggak dibarengi sama integritas moral dan kepemimpinan yang beretika. Dan pernyataan itulah yang ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar hari ini. Kira-kira apakah alat ukur ekonomi modern kita tuh beneran udah cukup buat ngendalin inflasi terus-terusan? Atau jangan-jangan seruan dari abad ke-14 soal etika dan integritas kepemimpinan ini adalah kunci yang selama ini hilang untuk dapetin stabilitas ekonomi yang sesungguhnya? Ini ngajarin kita kalau ngatasin krisis itu nggak cuma butuh hitung-hitungan matematika, tapi juga butuh kejujuran manusia. Bikin mikir banget kan? Oke, terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penjelasan materi seru berikutnya.